Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan seorang dokter dan di perjalanan kehidupan saya, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan khususnya dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi apa yang ada di Kava Ministry ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu dan topik yang banyak muncul di akhir zaman ini. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga beberapa dari ilmu kedokteran. Oh ya, karena Kava Ministry ini adalah tentang pembaharuan pola pikir, maka saya sarankan untuk dapat mengikuti video-video yang ada di Kava Ministry dari awal secara berurutan, karena setiap videonya akan saling berhubungan sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas di teaching seri 14, yaitu tentang ayat firman Tuhan yang ada di Lukas 12 ayat 27. Saya bacakan kembali ya. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Apa maksud Tuhan di sini? Siapa yang dimaksud dengan bunga bakung? Kita kemarin sudah membahas sedikit tentang bunga bakung ini, tetapi kita mau melihat lebih lagi hari ini tentang siapa itu bunga bakung dan kenapa dia dibandingkan dengan Salomo. Kita mau gali lebih lagi ya. Untuk itu kita akan mulai teaching series yang ke-15 ini. Kalau kita mau mencari, maka kita dapat menemukannya di Kidung Agung 2 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ayatnya. Mawar dari Sharon aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Kalau kita mau melihat di ayat pertama ini, siapa yang mengatakan dirinya adalah mawar Sharon, bunga bakung di lembah? Ini adalah perkataan dari perempuan Sulam atau Sulamit atau perempuan Sunem, yang kita tahu ini adalah perempuan yang membuat Salomo jatuh cinta. Tetapi gadis Sulam atau Sulamit ini, atau yang dia gambarkan dirinya sebagai bunga bakung ini, menolak cinta dari Raja Salomo. Padahal kalau kita lihat, Salomo ini adalah gambaran dari raja yang begitu sangat kaya, jadi menggambarkan kemegahan dunia. Kenapa dia menolaknya? Karena perempuan Sunem ini atau Sulamit ini sudah mempunyai kekasih yang adalah sang gembala. Dan kita lihat bagaimana Sulamit memperkenalkan identitasnya. Apa yang dia katakan tadi di ayat 1? Dia katakan dia mawar Sharon. Mawar Sharon itu bunga yang ada di pinggir jalan. Bunga bakung dia tegaskan. Bunga bakung di lembah ini gambaran dari bunga-bunga yang ada di pinggir jalan. Tidak jadi perhatian dan sepertinya tidak terlalu menarik sehingga tidak banyak yang mengingini karena bentuk fisiknya yang tidak terlalu membuat orang menyukainya. Kita bisa baca di Kidung Agung 1 ayat 5 sampai 6. Di situ Sulamit menggambarkan tentang keberadaan dirinya yang sepertinya memang tidak menarik. Kita mau baca ayatnya ya. Memang hitam aku tapi cantik, hai putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Nah, kalau kita mau perhatikan di sini, yang disebut dengan kemah orang Kedar itu benar-benar warna hitam. Seperti kita bisa lihat di gambar, dan kalau kita mau melihat kenapa dia hitam ini bukan hanya karena bicara soal genetik, tetapi karena dia mengalami sesuatu.
Kita mau baca ayat 6-nya. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Jadi kehidupan Sulamit ini sepertinya bukan kehidupan yang mudah. Dia bukan anak gampangan. Dia harus terbakar matahari. Kenapa? Karena dikatakan putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Jadi kalau kita mau melihat di sini, perempuan Sunem atau Sulamit ini hidup dalam tekanan dari putra-putra ibuku, mungkin ini kakaknya ya. Jadi dia hidup dalam keadaan yang tertekan, membuat dia harus menjaga kebun anggur orang dan dia sendiri tidak menjaga kebun anggurnya, menggambarkan bahwa hidupnya ini melayani orang lain sehingga dia kulitnya terbakar, dan juga ini membuat penampakannya tidak terlalu indah seperti gambaran gadis-gadis yang ada saat itu. Dan kalau kita mau melihat ayat 2 ini bagaimana Salomo menggambarkan Sulamit, dia setuju digambarkan dengan gambaran bunga bakung. Artinya Salomo pun melihat secara fisik Sulamit ini terlihat tidak terlalu spektakuler. Pasti banyak yang jauh lebih cantik karena Salomo ini raja yang hebat. Pasti benar-benar yang begitu cantik itu jauh lebih banyak. Tetapi apa yang membuat Salomo menarik dengan gadis yang kulitnya terbakar? Dia melihat satu karakter yang mulia. Dia melihat satu kekuatan yang besar yang ada di Sulamit ini. Dan saya percaya inilah yang membuat Salomo itu jatuh cinta. Bukan karena penampilan fisiknya. Dan kalau kita lihat bukan hanya Salomo yang memuji tentang bunga bakung ini. Ternyata Tuhan Yesus pun memuji tentang keberadaan bunga bakung ini. Yang kita sekarang ketahui bahwa ini adalah gambaran dari Sulamit. Dan untuk itu kita mau belajar lebih lagi tentang Sulamit ini. Kita mau membuka kamus. Kalau kita perhatikan di kamus, maka kata Sulamit ini itu akar katanya berasal dari kata Shalom. Demikian juga Salomo. Salomo itu juga akar katanya berasal dari Shalom. Jadi sebenarnya sama, dua-duanya adalah gambaran dari Shalom, gambaran dari keadaan damai sejahtera. Kalau Salomo dalam bentuk maskulinnya, Sulamit itu dalam bentuk feminimnya. Sebenarnya arti katanya sama, tetapi kenapa kok Tuhan lebih memuji keberadaan Sulamit? Kita mau melihat lebih lagi arti Sulamit atau Salomo atau akar kata Shalom, artinya adalah completeness, gambaran dari kesempurnaan. Jadi gambaran dari Salomo, Sulamit adalah bentuk dari kedewasaan seseorang, juga bicara tentang rasa aman. Shalom ini juga berarti keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, gambaran sesuatu yang punya power atau kokoh, gambaran dari sejahtera, gambaran dari juga kelimpahan. Jadi Shalom ini punya makna yang banyak. Dan kalau kita mau melihat kata Salomo dan Sulamit itu sama artinya, apa yang membedakannya? Kenapa Tuhan lebih memuji keberadaan Sulamit daripada Salomo? Padahal kita tadi sudah melihat di kamus akar katanya sama. Dan seperti yang kita sudah bahas juga di teaching seri 14, bahwa gambaran dari Salomo ini adalah gambaran kemegahan dari kerajaan dunia. Dan Sulamit ini adalah gambaran kekuatan dari anak-anak Tuhan yang merupakan representatif dari kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau melihat sekalipun akar katanya sama, mereka punya asal yang berbeda. Kalau Salomo itu menggambarkan tentang kerajaan dunia, maka Sulamit itu menggambarkan tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah dan juga tentang kerajaan dunia, ternyata banyak firman Tuhan di Alkitab yang menuliskan
tentang ini dan membandingkannya. Kita bisa melihat ada di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, dikatakan di situ, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Kemudian ayat 16-nya, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Dari ayat firman Tuhan ini kita mau melihat Tuhan mau supaya kita terus mengingat tentang identitas kita, bahwa kita bukan berasal dari dunia. Dan kita pernah membahas ini di seri NPD waktu kita membahas tentang benih atau DNA, di mana benih yang dari surga itu digambarkan dengan benih gandum atau DNA gandum, dan benih yang berasal dari dunia itu kita sebut dengan DNA lalang. Dan di ayat ini juga Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bahkan dikatakan, kalau kita baca ayatnya, dikatakan orang yang mengasihi dunia pasti tidak ada kasih Bapa. Artinya tidak ada karakter Bapa atau segambar dengan Bapa. Bicara bukan anak Bapa. Dan dari sini dapat kita pahami bahwa semakin kita serupa dengan dunia, ini menyiratkan bahwa kita bukan berasal dari kerajaan Allah. Dan di akhir zaman ini adalah saat di mana perbedaan signifikan terlihat antara yang berasal dari Bapa, yaitu yang berasal dari surga, atau yang berasal dari dunia. Karena kalau kita mau lihat sedikit kembali ke pola penciptaan yang pernah kita bahas, bahwa berbicara tentang keinginan, desire, passion, atau ego, atau imagine, itu ada di level 2, di level ruah. Harusnya sebagai anak-anak Allah, passion kita, desire kita itu tertuju kepada surga. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan kalau kita punya kesadaran bahwa kita bukan berasal dari dunia, harusnya anak-anak kerajaan Allah itu mempunyai passion, punya desire, punya imagine, punya ego yang tertuju kepada yang ada di atasnya. Yaitu apa? Kalau kita mau melihat di situ adalah gambaran tentang surga. Kalau bicara ini level jiwa, ini gambaran dari Neshama, bicara tentang kehendak Bapa. Tetapi kalau kita melihat saat ini, manusia lebih cenderung untuk melihat ke bawah. Sekalipun mungkin ini anak-anak Tuhan lebih senang melihat kepada level yang pertama, kedaratan. Gambaran dari kalau level jiwa ini bicara nefes, gambaran mencari kepuasan dan pemenuhan kepada kebutuhan fisik. Dan tadi kita melihat bahwa yang disebut yang berasal dari dunia itu apa? Keinginan daging, bicara naluri kebinatangan, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Makanya kalau kita menyadari tentang identitas kita, bahwa kita berasal dari surga, maka kita harusnya tidak tertuju kepada yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Harusnya kita anak-anak Tuhan lebih mencari kepuasan yang berasal dari surga, yang berasal dari Tuhan. Dan tadi kita sudah baca ayatnya bahwa yang berasal dari Tuhan itu adalah kehidupan, dan yang berasal dari dunia itu adalah fana. Dan seperti kita baca bahwa dunia sedang lenyap beserta keinginannya. Waktu kita memperlihatkan tentang fisik, maka kita tahu bahwa semua itu adalah fana. Dan kalau kita mau lebih lagi melihat bicara tentang
kerajaan dunia ini berhubungan dengan yang namanya keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kita sudah belajar bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan nefas, bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan naluri kebinatangan kita. Dan kemudian bicara kerajaan dunia itu bicara juga tentang keinginan mata. Dan bicara keinginan mata itu bicara bagaimana pintu masuknya dari dunia materi masuk ke dalam jiwa kita lewat yang namanya panca indera. Khususnya dikatakan di sini adalah keinginan mata. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang keangkuhan hidup atau bicara tentang ego atau ruah. Dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Artinya semua yang ada di dunia atau kerajaan dunia ini tidak kekal. Satu saat akan binasa, tetapi bicara tentang kerajaan Allah adalah bicara tentang yang namanya kehidupan atau abadi selamanya. Dan seperti yang ada di Matius 16 ayat 26, di situ juga dikatakan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi di ayat ini tuliskan konsekuensi dari pilihan kita. Apakah kita memilih kerajaan dunia atau kerajaan Allah? Kalau kita memilih kerajaan dunia, maka kita akan kehilangan nyawa kita atau kita akan kehilangan yang namanya kehidupan. Dan ayat selanjutnya yang bicara tentang dunia di Roma 12 ayat 2, di mana dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita mau melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya lebih mudah dipahami. Dikatakan jangan ikuti norma-norma dunia ini. Serupa dengan dunia itu jangan ikuti aturan-aturannya atau norma yang dunia buat. Biarkanlah Allah yang membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jadi dari ayat sini kita dapat melihat bahwa Tuhan mau supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, supaya kita tidak mencintai dunia, karena dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah, maka mata kita pasti akan tertuju kepada apa yang Allah mau, apa yang baik bagi Allah, apa yang menyenangkan hati Allah, dan apa yang sempurna. Sebagai anak-anak Tuhan seharusnya ini yang menjadi fokus utama. Tetapi saat ini dunia sedang menarik khususnya anak-anak Tuhan untuk mereka tidak melihat kepada Allah, tetapi lebih kepada yang namanya dunia. Dan dari beberapa ayat yang tadi kita baca, kita dapat merasakan bahwa Tuhan mau benar-benar kita menyadari bahwa kita ini bukan berasal dari dunia. Kita ini berasal dari surga, dan Dia benar-benar terus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Terlihat ada satu nada kekhawatiran dari Tuhan. Kita bisa baca ayatnya di 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dan dari sini kita
dapat melihat bahwa Tuhan takut. Apa yang Tuhan takutkan? Tuhan takut kalau pikiran kita disesatkan sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya, karena membuat sesuatu yang tadi dia katakan, aku sudah membawa kamu kepada satu laki-laki sebagai perawan suci. Waktu Hawa ini diperdaya oleh ular itu, maka keadaan Hawa ini menjadi tidak suci atau tidak murni atau sudah tercemar dengan apa yang disuntikan oleh iblis, yaitu yang namanya dosa yang membawa manusia kepada maut. Dan dari ini kita dapat mengerti bahwa pentingnya kita harus menyadari tentang ini, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat benar-benar menjaga kehidupan kita waktu kita masih ada di dalam dunia. Makanya kalau kita mau baca di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat waktu Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia ini, dia sangat khawatir kalau kita lebih menyukai dunia atau serupa dengan dunia atau kompromi dengan dunia. Makanya dia berjanji damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita yang benar-benar mau menjadi pengikutnya, karena damai sejahtera inilah yang membuat manusia tidak mudah untuk dicemari oleh keberadaan dunia. Jadi dari beberapa ayat yang kita bahas ini, kita mau melihat bahwa tercemarnya manusia dengan menjadi serupa dengan dunia itu bukan hal yang sepele bagi surga. Itu hal yang benar-benar penting dan dia mau kita perhatikan. Khususnya kita sebagai anak-anaknya, dia mau kita punya kesadaran akan identitas diri kita. Karena dengan kita punya kesadaran tentang diri kita, keberadaan diri kita, maka kita tidak mudah untuk tercemar dengan apa yang ada atau ditawarkan oleh dunia. Dan untuk ini semua Tuhan mau kita punya kesadaran tentang diri kita sehingga kita punya kekuatan untuk menolak segala hal yang ditawarkan oleh dunia, sehingga kita tidak mudah untuk tercemar dengan hal-hal yang berasal dari dunia. Dengan kita tidak tercemar, kita dapat mengetahui tentang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan sempurna. Waktu manusia belum tercemar dengan dosa yang masuk lewat keinginannya, maka kehidupan Adam sebenarnya waktu di Taman Eden itu benar-benar hanya tertuju kepada kehendak Allah, kepada kemauan Allah, kepada rencana Allah. Tetapi saat manusia tergoda lewat keinginannya yang digambarkan oleh ruah atau perempuan atau Hawa yang gambaran dari keinginan, maka manusia punya kesadaran akan keberadaan dirinya. Bisa dipahami di sini? Saya ulangi sekali lagi. Jadi, waktu manusia belum tercemar dengan dosa, segala sesuatunya tertuju hanya kepada surga. Segala sesuatu hanya bicara tentang kehendak Allah, kemauan Allah, dan rencana Allah. Tetapi waktu dosa itu mencemari manusia, maka disitulah mulai yang namanya kesadaran akan diri sendiri itu mulai muncul. Makanya kalau kita mau melihat, ada perubahan yang terjadi dari Adam yang tadinya dia fokus hanya kepada kehendak Allah, tetapi waktu dia mulai tercemar, dia mulai melihat kepada dirinya yang ternyata dalam pandangannya yang sudah mulai berubah perspektifnya, yang ternyata dalam pandangannya dia melihat dirinya dalam keadaan telanjang, yang sebenarnya keadaannya sama. Apa yang membedakannya? Dosa membuat fokusnya kepada Tuhan beralih kepada yang namanya dirinya. Maka ada mulai timbul emosi baru yang tadinya
sebelumnya dia tidak pernah alami. Apa itu? Rasa malu. Makanya dia cepat-cepat mengambil daun untuk menutupi dirinya. Karena dia melihat dirinya telanjang. Pada posisi ini sama, tetapi waktu pandangan dia tidak tercemar, dia hanya melihat kepada kehendak Allah. Dia tidak melihat keberadaan dirinya ini. Dia ada hidup dalam keadaan damai sejahtera. Tapi waktu dia mulai melihat kepada level yang lebih rendah, tadinya dia melihat kepada yang di atas, bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang Nesyama, bicara segala sesuatu yang dari atas. Tetapi waktu dia mulai melihat sesuatu yang lebih rendah, dia mulai melihat kepada nefesnya. Dia mulai lihat kepada dirinya, kepada daratan. Maka dia tidak menjadi fokus lagi kepada perkara yang di atas dan perkara yang ada di surga. Makanya dari sini kita dapat paham, ternyata waktu kita tercemar, itulah yang membawa kita menjadi jauh daripada Tuhan, yang membuat fokus manusia itu berubah. Jadi kalau gambaran manusia akhir zaman itu adalah manusia dengan karakter yang jahat, apalagi di akhir zaman ini kejahatan semakin jahat, kita semakin melihat bahwa manusia pandangannya hanya tertuju kepada sesuatu yang harusnya dia tidak fokuskan. Karena dia bukan berasal dari dunia, harusnya dia fokuskan kepada surga. Itulah yang Tuhan mau ingatkan terus-menerus kepada kita, dan ini adalah hal yang penting. Tuhan mau kita benar-benar menjaga kesadaran kita supaya tetap seperti tadi, perawan yang murni, perawan yang suci, tidak tercemar. Jadi dari sini kita dapat melihat betapa berubahnya waktu manusia itu sudah tidak murni lagi, sudah tercemar dengan yang namanya dosa. Dan kalau kita perhatikan, sejak manusia punya kesadaran akan dirinya, membuat fokus mereka tertuju kepada apa yang ada pada dirinya, atau bicara tentang fisik, atau bicara tentang sesuatu yang lebih rendah dari keberadaannya, maka dari sinilah mulai muncul yang namanya problem, mulai muncul yang namanya penderitaan di dalam kehidupan manusia. Dan semua ini dimulai dari Taman Eden. Untuk itu kita mau membahas sedikit tentang kesadaran diri ini, karena saat kita punya kesadaran diri, maka itu akan menentukan tindakan kita. Jadi kalau begitu, apa yang namanya kesadaran? Kesadaran mengacu pada keadaan untuk memahami semua aspek yang ada pada diri kita, baik itu aspek mental, emosional, dan spiritual. Kesadaran kita sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara melihat dan memandang realitas. Karena persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini merupakan buah dari kesadaran yang kita jalani. Kesadaran kita sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara kita melihat dan memandang realitas. Dan untuk lebih memahami tentang kesadaran ini, maka Kava Ministry akan mengajak kita semua untuk melihat dan mempelajari tentang peta kesadaran yang dibuat oleh Dr. David Hawkins. Karena dengan kita melihat peta kesadaran yang dibuatnya, kita akan lebih mudah memahaminya. Saya yakin beberapa mungkin sudah tahu tentang peta kesadaran yang disampaikan oleh Dr. David Hawkins ini, karena banyak yang sudah membahasnya. Tetapi di Kava Ministry ini kita akan membahasnya lebih lagi, menghubungkannya dengan apa yang ada di Alkitab, dengan maksud supaya kita punya gambaran yang lebih jelas, khususnya sehubungan dengan topik yang sedang kita bahas kali ini, yaitu tentang perbandingan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia, antara Sulamit dan Salomo, dan hubungannya dengan kesadaran kita sebagai manusia.
Sedikit tentang siapa Dr. David Hawkins. Dia adalah seorang dokter, dia psikiater, peneliti, dia juga guru spiritual dan penulis buku. Beberapa bukunya bestseller dan dia juga seorang dosen. Dan dalam bukunya berjudul Power vs Force itu mengungkapkan sebuah pemikiran tentang kesadaran manusia. Dan dia melakukan riset untuk memahami tentang tingkat kesadaran manusia ini selama kurang lebih 20 tahun. Dan akhirnya dia membuat satu skala Hawkins yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu skala Hawkins? Skala Hawkins adalah sebuah skala yang bisa memetakan sampai di mana tingkat kesadaran kita di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa lihat di layar, ini adalah skala Hawkins. Kita perhatikan di sana kolom yang pertama yaitu tentang level jiwa atau tingkat kesadaran. Kemudian yang kedua adalah energi. Jadi ada kekuatan yang dinyatakan dengan angka. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya. Dan sekarang kita mau melihat dulu di kolom yang pertama yaitu level jiwa. Kalau kita perhatikan dari bawah sampai atas itu ada 17 level jiwa yang kalau kita lihat sebenarnya terbagi dalam dua bagian. Kita bisa lihat di situ ada garis merah level jiwa antara bangga dan berani. Sebenarnya bangga di situ lebih ke sombong. Angka 175 dan 200 itu ada pembaginya, dan yang ada di bawah garis merah itu disebut force atau gambaran dari getaran negatif. Kita bisa lihat di kolom kedua itu ada nilai emosinya. Kita lihat dari nilai terkecilnya adalah 20 sampai 175. Itu adalah yang namanya force. Dan kalau kita mau melihat di atas garis merah itu disebut dengan power atau gambaran getaran positif, dan dimulai dari angka 200 sampai angka 1000. Dan kita mau melihat di kolom pertama yaitu tentang level jiwa. Di situ ada 17 tingkat kesadaran. Kita mau melihat satu persatu secara cepat saja. Yang pertama adalah shame atau rasa malu. Kita lihat angkanya 20 ya, paling kecil. Pada tingkatan ini seseorang akan merasa dirinya tidak berharga dan dia mengarahkan dirinya untuk membenci diri sendiri, low self-esteem, dan merasa sengsara. Jadi kita kalau bertemu dengan orang yang merasa dirinya tidak berharga, maka sebenarnya tingkat kesadarannya ada di level yang paling rendah. Ingat apa yang terjadi tadi di Taman Eden waktu dosa mulai mencemari manusia, maka yang pertama dirasakan oleh Adam adalah emosi rasa malu. Kenapa? Karena dia mulai melihat dirinya telanjang. Dia mulai merasa malu dan dia menutupi tubuhnya dengan daun. Jadi rasa malu ini berhubungan dengan hilangnya identitas dari diri seseorang. Memang dosa itu merusak identitas seseorang dan orang ini merasa tidak berharga, membenci diri sendiri, tidak percaya diri. Dan kalau kita bertemu dengan orang yang punya tingkat kesadaran ini, maka ini adalah keadaan di mana orang ada dalam keadaan level terendah. Atau mungkin diri kita juga bisa kita cek diri kita, kalau kita ada di posisi ini adalah level terendah dari tingkat kesadaran manusia. Dan yang kedua adalah guilt atau rasa bersalah. Kita lihat angkanya adalah 30 dan biasanya yang ada adalah kecenderungan untuk memanipulasi cara berpikirnya sendiri, tidak bisa memaafkan diri sendiri atas kejadian masa lalu. Jadi ada orang yang merasa bersalah terus dengan kejadian di masa lalu dan punya tendensi untuk destruktif, menyalahkan orang lain atau lingkungan sekitar. Dan ini juga kita bisa lihat waktu keadaan Adam ditegur oleh Tuhan. Apa yang Adam lakukan? Dia menyalahkan Tuhan. Katanya, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku
itulah yang membuat dia jatuh. Ya, jadi apa yang terjadi di sini kita dapat melihat apa yang terjadi di Taman Eden yang dialami oleh Adam dan dirangkumkan oleh Dr. Hakim ini, sehingga kita dapat lebih lagi mengerti tentang tingkat kesadaran ini, membuat kita nantinya akan lebih dapat berhati-hati waktu kita ada di dalam posisi ini. Kita lanjutkan dulu ya, karena ada 17. Kita mau bahas selanjutnya. Yang ketiga adalah apatis. Nilai emosinya adalah 50. Apatis adalah salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisinya secara emosional, sosial, atau bahkan kehidupan alamiah fisik. Jadi biasanya gambarannya orang-orang ini putus asa, tidak punya harapan, dan hidupnya itu sangat bergantung kepada orang lain. Dia merasa dirinya tidak berdaya. Kalau kita temukan orang seperti itu, atau kita ada di posisi itu, kita dapat melihat bahwa ini ada di level gelombang yang negatif, gelombang yang rendah, dan angkanya adalah 50. Kita lanjutkan dulu ke selanjutnya. Yang keempat adalah grief atau kesedihan, itu ada di angka 75. Ini perasaan merasa sedih atau kehilangan, melihat dari sudut pandang bahwa sesuatu itu adalah tragedi untuk dirinya, cenderung menyesali perbuatan yang telah terjadi. Yang kelima adalah fear atau takut, angkanya adalah 100. Pada tingkat ini biasanya seseorang dihantui oleh banyak kecemasan dan rasa takut pada sesuatu yang akan dan belum terjadi. Jadi ini bukan takut karena memang ada keadaan yang menakutkan, tapi takut di sini adalah takut kepada keadaan yang belum terjadi. Kalau kita mau melihat di Taman Eden, keadaan yang terjadi dengan Adam, biasanya Adam itu menantikan waktu di mana dia dapat berbicara dengan Tuhan dengan sukacita. Tetapi karena sudah tercemar, dia bersembunyi karena dia tahu dia sudah melakukan pelanggaran, dan dia takut kalau sesuatu yang sebenarnya dia belum hadapi, dia belum lihat bahwa Tuhan itu marah, tetapi dia di sini sudah mulai berimajinasi kalau sesuatu yang belum dia hadapi tetapi sudah dia takutkan. Jadi takut di sini adalah takut kepada sesuatu yang belum terjadi atau yang baru akan terjadi. Gambaran ini juga terjadi waktu seseorang itu tercemar dengan dosa, atau misalnya dia melakukan satu kesalahan, maka biasanya orang tersebut sulit untuk mau bertemu dengan Tuhan. Mereka biasanya lari atau bersembunyi. Dan rasa takut ini sebenarnya adalah mother dari lahirnya banyak emosi negatif di dalam diri kita. Makanya Alkitab banyak sekali menulis tentang rasa takut ini, ada 365 firman Tuhan. Seperti jumlah hari di dalam 1 tahun. Artinya Tuhan tahu bahwa emosi ini sangat tidak baik, maka Tuhan memberikan 365 ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan rasa takut ini ada di Alkitab, supaya kita bisa mengalami kemenangan. Yang keenam adalah desire atau keinginan. Nah, keinginan ini angkanya 125. Inilah hal yang paling juga harus diperhatikan. Tadi dikatakan di level keinginan membawa dunia kepada kebinasaan. Di tingkat ini dipenuhi dengan hasrat dan nafsu yang kuat. Seseorang di tingkat ini mudah kecanduan sehingga bisa terobsesi dan konfusi. Keinginan bisa menjadi dorongan untuk membuat seseorang melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang diinginkan. Dan kegagalan untuk mencapai keinginan ini mengarahkan seseorang kepada yang namanya frustasi dan kebencian. Orang Yahudi
punya satu ilustrasi yang baik tentang keinginan. Mereka menyatakan bahwa keinginan itu seperti kupah. Mungkin kalau kita lihat orang Yahudi, mereka biasanya memakai topi kecil di kepala mereka, itu yang disebut dengan kupah, posisinya ada di atas kepala. Apa yang digambarkan oleh orang Yahudi tentang keinginan itu sebenarnya di atas dari yang namanya logik. Ya, kalau kita bicara tentang logika, akal sehat kita itu ada di sini, makanya keinginan satu tingkat di atasnya. Makanya agak sulit untuk dikuasai hal yang namanya keinginan. Makanya manusia itu digambarkan bahwa sulit untuk dapat menguasai keinginan karena biasanya kekuatannya melebihi kekuatan logik kita. Seperti ayat firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 2-4 saya bacakan. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya di level keinginan ini benar-benar harus kita dapat rem supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Makanya untuk memadamkan rasa keinginan yang begitu kuat karena digambarkan sebagai hawa nafsu, 1 Timotius 6 ayat 6-10 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi lihat ya, sebenarnya kalau kita mengerti tentang hal yang namanya cukup, seperti yang ada di dalam doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya itu adalah hal yang penting untuk kita dapat merem segala hal yang namanya keinginan kita. Oke, saya lanjut ya ke yang ketujuh, yaitu marah. Tingkat ini membuat kita terjebak dengan rasa frustasi, menjadi antagonis dan mencari pembalasan. Kemarahan dalam waktu lama dapat membuat seseorang terjebak dalam kebencian. Bisa benci dengan Tuhan, bisa benci dengan orang sesama kita, bisa benci kepada keadaan atau banyak hal. Banyak hal di Alkitab yang menuliskan tentang marah ini. Kemudian yang terakhir dari level force atau gelombang negatif ini adalah pride. Kalau di situ ditulis bangga, sebenarnya lebih kepada yang namanya kesombongan. Biasanya pada tingkatan ini seseorang mulai kondisi yang lebih baik, hanya saja perasaan yang muncul adalah perasaan yang salah karena bergantung pada faktor eksternal seperti yang namanya uang, harta, kemewahan, dan gengsi. Jadi kebanggaan atau kesombongan ini berhubungan dengan hal-hal yang ada di luar dari jiwa kita, yang berhubungan dengan materi. Itu biasanya seperti uang, harta, gengsi, kemewahan. Seseorang yang berada pada tingkatan ini biasanya menjadi arogan. Mereka biasanya suka menghina, meremehkan meremehkan sesuatu atau orang lain, dan defensif. Dan kalau kita mau melihat ini seperti gambaran
kriteria manusia akhir zaman atau gambaran orang yang punya gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Jadi 8 level jiwa atau tingkat kesadaran ini oleh Hawkins dinamakan sebagai force atau juga gelombang negatif. Dan sekarang kita lanjut dulu kepada yang namanya tingkat kesadaran yang disebut oleh Hawkins sebagai power atau getaran positif. Yang pertama adalah courage atau berani, itu nilainya 200. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Hawkins, skala 200 ini adalah titik balik perubahan. Dalam tingkatan ini seseorang mungkin masih bisa punya rasa marah, punya rasa tidak punya pengharapan, arogan, tetapi dia punya cukup kekuatan untuk membuat keadaan lebih baik. Sebagai perbandingan, skala di bawah dari 200 ini, mereka masih melihat dirinya sebagai korban. Ya, orang-orang NPD itu tidak merasa diri mereka itu, sekalipun mereka arogan, mereka tetap merasa dirinya adalah korban. Nah, kalau di level yang courage ini, mereka merasa bahwa dirinya bukan lagi korban, tetapi mereka mulai di titik ini, mulai ada yang namanya empowered atau pemberdayaan. Dan kalau kita ada di level ini, tandanya kita mulai mengambil tanggung jawab pribadi dan punya minat untuk pengembangan diri. Dan biasanya di sini apabila orang di level ini mengalami masalah, mereka sudah tidak memandangnya ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi mereka melihatnya ini sebagai satu tantangan yang menarik untuk diselesaikan. Jadi sudah mulai ada keberanian di sini. Ini adalah gambaran dari bagaimana level jiwa itu mulai bergerak ke arah yang namanya power atau getaran positif. Yang ke-10 adalah netral. Tingkat kesadaran netral biasanya relax, fleksibel, menjalani kehidupan. Biasanya orang-orang ini nggak ngoyo, dia merasa aman, percaya diri. Ya, jadi artinya orang-orang ini bukan orang-orang yang ambisius, ya, orang-orang yang punya visi tetapi mereka tidak ambisius. Seseorang di tingkat ini mereka lebih memilih untuk melepaskan emosi negatifnya dan mengisi hal yang positif. Jadi kalau kita punya hal ini, kita sudah di level yang angkanya 250. Yang ke-11 adalah willingness, kemauan, jauh merasa lebih aman lagi. Orang yang berada di tingkat ini mulai mendorong dirinya untuk melakukan yang lebih baik dalam hal apapun. Jadi tidak negatif memandang segala sesuatu. Dan kehidupannya mulai lebih terorganisir. Mereka mulai mengembangkan lebih banyak kemauan juga komitmen untuk mengembangkan diri mereka. Dan mereka punya yang namanya visi yang jelas. Di kemauan di sini bukan kemauan, yang dimaksud di sini adalah vision, bukan ambisi. Ya, jadi ini termasuk dengan getaran yang positif. Yang ke-12 adalah penerimaan, itu ada di angka 350. Di sini awal terjadinya transformasi dari kesadaran. Dia mulai menyadari bahwa dirinya adalah sumber kebahagiaan dan dia mulai yakin ada kekuatan besar di dalam. Kalau tadinya yang di level negatif itu mereka sumber kebahagiaannya bergantung dunia eksternal. Tetapi kalau di sini mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di dalam dirinya dan mereka yakin bahwa ada kekuatan besar. Yang dalam arti bicara tentang mereka menyadari akan adanya Tuhan, sehingga mereka mulai lebih lagi punya kekuatan. Dan biasanya di level ini mereka proaktif untuk mengembangkan diri mereka, tingkatan di mana mereka mulai mengatur dan berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi mereka mulai melakukan hal-hal yang lebih terarah. Yang ke-13 adalah reason atau akal budi, itu ada di angka 400. Di tingkat ini hidup menjadi lebih berarti. Seseorang di tingkatan ini biasanya ingin membagikan sesuatu kepada dunia. Mereka biasanya berpikir lebih jelas dan rasional. Dan yang ke-14 ada love atau cinta, itu ada di angka 500. Di dalam tingkat kesadaran ini biasanya seseorang bisa mencintai orang lain tanpa syarat.
Mereka mulai mengetahui dan menyadari bahwa kita ini saling terhubung satu sama lain antar manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dan pada tingkat ini biasanya mereka dipandu oleh kekuatan besar. Kekuatan besar yang dimaksud Hawkins ini, kalau bisa saya artikan, kalau kita melihat Alkitab, kita percaya bahwa ini adalah gambaran Tuhan. Bukankah di Alkitab dikatakan Allah adalah kasih? Nah, orang-orang di level ini biasanya mereka punya intuisi kuat. Bahkan Hawkins mau katakan bahwa dari 20 tahun penelitiannya, di antara 250 orang biasanya hanya 1 orang yang bisa sampai di level ini. Ya semakin sulit ya, semakin naik ke atas semakin sulit untuk dicapai seseorang. Yang ke-15 adalah joy atau sukacita, ada di angka 540. Ini adalah tingkat kesadaran yang lebih lagi, di mana kalau kita bertemu dengan orang yang punya tingkat kesadaran di level ini, rasanya kita tuh rasanya kepingin dibangkitkan terus, kita punya sukacita, kita punya rasa bahagia. Dan Hawkins menemukan ini banyak pada yang dia sebut orang suci atau guru spiritual. Ada di tingkatan ini. Orang-orang di tingkat ini mempunyai perasaan yang utuh, wholeness. Yang ke-16 adalah peace atau kedamaian. Nah, sebenarnya ini adalah nama dari Salomo atau Sulamit. Ya, ini harusnya ada di level yang 600 angkanya. Ini adalah tingkat kesadaran yang menurut Hawkins transendensi total, merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang dilihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia. Dan kalau kita mau melihat arti kata kedamaian ini atau peace atau shalom, harusnya bukan hanya Sulamit yang mendapatkannya, tapi Salomo juga. Tetapi karena Salomo sudah tercemar, dia tidak sampai ke level ini. Makanya dari apa yang di level 16 ini, Kava Ministry mengambil satu rangkuman lebih lagi atas apa yang Hawkins bagi. Kalau Hawkins membaginya dengan force dan power, maka Kava Ministry membaginya force itu gambaran dari Salomo dan power itu gambaran dari Sulamit. Ya, kita tangkap dulu, nanti kita akan memahaminya lebih lagi. Yang ke-17, yang terakhir adalah enlightenment atau pencerahan. Ini adalah tingkat kesadaran tertinggi di mana manusia berpadu dengan keilahian. Kalau kita sudah pernah pelajari, inilah yang namanya Yesida. Dan biasanya ini dipunyai oleh tingkatan yang namanya nabi atau orang-orang yang punya berkat ilahi, orang-orang spesial, orang-orang pilihan Tuhan. Dan biasanya waktu kita ada di dekat mereka, maka biasanya kita pun dapat terimpartasi dari apa yang mereka capai. Sehingga waktu kita bertemu mereka, kita pun dapat diangkat lebih lagi tingkat kesadaran kita. Makanya ini sangat luar biasa. Kalau di Alkitab kita dapat melihatnya ini pada siapa? Pada Daniel. Kita pernah membahasnya bahwa Daniel punya yang namanya excellent spirit. Dia itu sudah mencapai yang namanya Yesida. Dia tidak punya lagi naluri kebinatangan atau nefes. Dia tidak ditulis lagi ruah, tetapi dia ditulis kava. Bicara tentang pencerahan. Jadi kalau kita mau melihat gambaran dari enlightenment ini, kita bisa lihat dari gambaran dari Daniel. Kita bisa melihat di layar ayat firman Tuhan yang pernah kita bahas. Jadi kita sudah melihat semua level jiwa yang ada, dan kalau kita lihat Hawkins membaginya antara force dan power, maka Kava Ministry membaginya yang force ini sebagai level Salomo dan power ini adalah level Sulamit. Kita bisa melihat yang sebelah kanannya itu ada reptilian, karena bicara tentang yang namanya di level force atau Salomo ini masih berhubungan dengan
dengan yang namanya nefes atau naluri kebinatangan. Tetapi kalau yang namanya Sulamit jauh lebih kepada yang namanya wisdom atau understanding. Seperti yang bisa kita lihat pada Daniel tadi, dia punya yang namanya excellent spirit. Dan kalau kita perhatikan level force atau level Salomo, yaitu tingkat kesadaran atau penyaksian dirinya, ya, yang dari tadi 1 sampai 8 itu bergantung pada dunia eksternal. Mereka baru bisa berbahagia kalau keadaan mereka di dalam dunia dalam keadaan baik-baik saja. Keinginan tercapai, apa yang dibutuhkan dipenuhi. Jadi bahagia yang mereka rasakan hanya karena keadaan yang terjadi di dunia ini. Jadi makanya waktu mereka mengalami masalah, mereka pun akan benar-benar jatuh ke dalam yang namanya depresi, juga mengalami pengalaman traumatik. Jadi benar-benar apa yang terjadi di dunia eksternal berpengaruh kepada jiwa mereka. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang rapuh. Orang-orang di level Salomo ini adalah orang-orang yang mudah ditunggangi oleh iblis. Makanya orang-orang di level ini benar-benar sangat butuh penilaian dari orang lain dalam pencapaiannya. Makanya sekarang kita mau melihat banyak orang yang hidupnya penuh kepalsuan. Mereka sangat bergantung dengan apa penilaian orang terhadap dirinya. Berapa yang like, kalau mereka posting sesuatu, mereka mau lihat berapa yang like, berapa yang follow mereka. Dan waktu yang like banyak, yang follow banyak, maka dia akan bersuka cita. Tapi kalau tidak ada, dia akan berduka. Maka dia akan memanipulasi, melakukan banyak hal yang memanipulasi, melakukan kepalsuan, supaya dia mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Berbeda dengan yang ada di level power atau yang tadi disebut Sulamit, yang dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai bunga bakung. Kenapa? Karena di sini tingkat kesadaran atau penyaksian dirinya bergantung kepada dunia batin atau internal, atau yang kita kenal dengan understanding atau pemaknaan hidup. Inilah yang membedakan antara level force dan power, di mana fokus mereka berbeda. Jadi dari sini kita dapat pahami yang membedakan adalah fokus mereka. Kita mau membuka ayat firman Tuhan di Ibrani 5 ayat 11-14. Saya mau bacakan ayatnya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau tadi kita melihat kekuatan level Salomo atau force itu berhubungan dengan yang namanya dunia luar, maka seperti tadi kita sudah membahas bahwa bicara tentang dunia itu bicara tentang keinginan daging, keinginan mata, maka kita paham bahwa yang menghubungkan dunia luar dengan level jiwa kita adalah lewat yang namanya panca indera kita. Kalau kita tadi melihat di kamus, arti kata dari Sulamit yang sebenarnya juga harusnya arti kata dari Salomo itu adalah kedewasaan. Dengan ayat ini kita dapat melihat level Salomo itu gambaran apa? Gambaran anak kecil. Gambaran bicara level jiwa yang tidak bertumbuh. Bicara tentang ego dasar.
Kita pernah belajar ini tentang ID, di mana Sigmund Freud katakan bahwa manusia mempunyai yang namanya ego dasar atau yang dia sebut dengan ego anak-anak. Makanya dikatakan ego anak-anak atau level Salomo hanya senang makanan yang berupa susu, makanan yang lembut. Bicara level Salomo adalah orang-orang yang suka dengan kenyamanan. Tetapi bicara tentang level Sulamit itu bicara orang-orang yang makanannya sudah keras. Kenapa? Berhubungan dengan yang namanya kedewasaan. Kedewasaan dalam hal apa? Kalau kita mau melihat di sini dikatakan bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi ternyata yang namanya panca indera kita itu perlu yang namanya dilatih. Dan untuk satu panca indera yang Tuhan benar-benar nyatakan didikannya dengan keras itu adalah tentang mata. Kita bisa melihat di Matius 5 ayat 29, dan ternyata pelatihan atau didikannya atas panca indera ini benar-benar keras. Kita mau lihat ayatnya, dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Enggak main-main dengan panca indera kita. Karena panca indera kita bisa membawa kita kepada yang namanya neraka. Kita mau melihat di sini, dia katakan lebih baik dibuang, ini didikan keras. Jadi kalau kita lihat di sini, peran panca indera itu sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan level jiwa kita. Kalau kita mau punya level jiwa kita yang terus bertumbuh dari level force kemudian menjadi power, maka kita harus mendidik panca indera kita. Dan kalau kita lihat manusia di akhir zaman, banyak yang sudah tidak menjaga mata mereka dan tidak mendidik mata mereka, sehingga banyak yang tercemar jiwa mereka. Kalau kemarin kita melihat di pembukaan seremoni dari Olimpiade, dikatakan bahwa bangsa-bangsa berjalan di air yang kotor. Bicara bangsa-bangsa jiwanya sedang tercemar. Dari mana masuknya? Dari panca indera. Dari panca indera yang tidak dididik, tidak dilatih. Dan kalau kita mau melihat di Taman Eden, ular merayu Hawa dengan apa? Dengan memperlihatkan buah pengetahuan yang baik yang jahat yang seharusnya tidak boleh dimakan. Tetapi karena Hawa tidak menjaga matanya, tidak mendidik matanya, dan tidak mendidik telinganya, maka akhirnya dia mendengar rayuan ular dan dia melihat dengan matanya sesuatu yang lesat di hadapannya, maka disitulah manusia menjadi tercemar. Dan yang namanya keinginan itu biasanya dimulai dari apa yang kita lihat. Perhatikan hari-hari ini, apakah kita sudah mendidik keras mata kita? Salah satunya dengan membatasi apa yang dapat kita lihat di media sosial. Karena itu sangat penting. Dan tadi dikatakan orang yang tidak dapat menguasai panca inderanya, dia tidak bisa mencapai kedewasaan dan pertumbuhan jiwa yang pesat. Dan orang yang mau mencapai tingkat kedewasaan itu harus keluar dari kenyamanan. Dia harus mulai mengkonsumsi makanan yang keras. Dan kalau kita tidak suka dengan yang namanya makanan keras, maka kita tidak bisa mencapai level jiwa kita yang ada di level power. Bicara tentang keserupaan dengan Allah kita, keserupaan dengan Kristus. Orang yang tidak dapat menguasai panca inderanya tidak bisa mencapai kedewasaan. Mereka nggak bisa sampai di level yang namanya Sulamit, di level di mana mereka dapat masuk kepada level cinta, kemudian di level sukacita, di level joy. Mereka gak bisa masuk ke level itu, apalagi keserupaan seperti Kristus. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan di Lukas 2 ayat 52, dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi dari ayat firman Tuhan ini dapat kita pahami bahwa
Tuhan Yesus menggambarkan pertumbuhan yang sempurna, di mana sebagai manusia itu bukan hanya bertumbuh secara fisik saja, tetapi juga harus bertumbuh di level jiwanya. Dan kalau kita mau lihat keadaan manusia akhir zaman saat ini, di mana kita mau melihat banyak orang yang hanya memperhatikan tentang pertumbuhan secara fisik saja, tetapi secara jiwanya mereka tidak mau untuk bertumbuh, karena di dalam bertumbuh kita memerlukan makanan keras. Dan saat ini manusia di akhir zaman lebih suka dengan makanan yang lembut, bicara kondisi kenyamanan. Itu yang membuat mereka tidak mau bertumbuh lebih lagi. Kalau kita mau melihat saat ini banyak kita temukan orang yang usianya sekalipun sudah dewasa, tetapi kita melihat karakter mereka seperti anak-anak. Inilah juga yang terjadi kepada orang yang punya gangguan kepribadian, di mana apa yang terjadi dengan orang yang punya gangguan kepribadian, di mana secara tubuh mereka bertumbuh, tetapi secara level jiwa mereka tidak bertumbuh. Mereka tetap ada di level force atau di level Salomo. Dan saya mengamati keadaan manusia akhir zaman, saya melihat bahwa orang-orang dengan tipe Salomo ini biasanya mendapatkan pasangan tipe Sulamit. Kenapa? Karena sekalipun tipe Salomo ini berpenampakan secara fisik ini baik, tetapi dia tidak punya apa yang dipunyai oleh Sulamit. Makanya kalau kita mau melihat orang-orang tipe Salomo ini sangat nyaman atau merasa aman waktu dia ada di dekat orang yang punya tipe Sulamit. Orang yang penuh damai sejahtera, orang yang penuh sukacita, orang yang sudah yesida dengan Tuhan. Dan tipe Salomo tidak memiliki ini. Makanya biasanya mereka ini mencari pasangan yang membuat dia dapat merasakan damai sejahtera, dapat melengkapi apa yang tidak dia punyai. Makanya kita dapat melihat di akhir zaman ini, orang-orang NPD itu biasanya pasangannya adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang baik hati, atau yang kita kenal dengan tipe 4. Tipe orang yang baik hati, tipe orang yang tenang, penuh damai sejahtera dan dewasa. Makanya dari sini semua menjawab kenapa Salomo itu benar-benar jatuh cinta kepada Sulamit. Karena kalau kita mau melihat Raja Salomo yang adalah raja yang waktu itu terkenal dengan penuh kuasa dan kekayaannya berlimpah. Dan saya yakin juga penampakan secara fisiknya pasti juga rupawan. Kenapa dia mau dan sangat mencintai yang namanya Sulamit? Karena dia dapat merasakan damai sejahtera waktu dia bertemu dengan Sulamit yang dia tidak temukan pada istri-istrinya sebelumnya. Kenapa? Karena waktu Salomo bertemu dengan Sulamit ini, istrinya sudah kurang lebih ada 60 orang. Saya yakin Salomo ini orang yang mempunyai kepribadian yang cemas, gelisah, dan takut di dalam kehidupannya. Karena di level Salomo ini seperti anak-anak, mereka tidak pernah merasa aman. Makanya waktu dia bertemu dengan Sulamit yang kalau dilihat secara penampakan, secara fisik tidak ada yang menarik. Bahkan waktu tadi Sulamit bilang dirinya adalah bunga bakung, dan Salomo juga meneguhkan bahwa memang Sulamit itu bunga bakung, tapi dia katakan di tengah duri-duri. Artinya dia melihat bahwa ada satu karakter yang mulia di dalam Sulamit ini yang membuat Salomo jatuh cinta. Dan benar-benar memang sampai akhirnya Salomo gigit jari karena dia tidak mendapatkan cinta dari Sulamit. Dan kalau kita lihat sesudah ini Salomo masih mencari sampai 1000 dari istrinya.
Ini tanda dari bahwa Salomo tidak pernah menemukan orang lagi yang seperti Sulamit. Makanya dari sini kita dapat paham kenapa Sulamit yang gambarannya hanya bunga bakung, tetapi Salomo dapat merasakan damai sejahtera. Ini yang menerangkan kenapa Salomo itu benar-benar mengejar Sulamit, karena dia menemukan keutuhan waktu dia bertemu dengan yang namanya Sulamit. Karena kalau kita tahu yang namanya Salomo itu juga arti katanya adalah Shalom. Demikian juga Sulamit, akar katanya Shalom. Tetapi yang membedakannya, jiwa Salomo tidak bertumbuh, tetapi jiwanya Sulamit terus bertumbuh, bahkan menjadi jiwa yang mulia. Dan sebelum saya melanjutkan lebih lagi sedikit, apa gunanya sih kita melihat skala Hawkins ini? Skala Hawkins ini sebagai pengingat buat kita untuk selalu kita memperbaiki diri kita pada tingkat energi power. Energi power atau yang kita sebut Sulamit ini yang harusnya ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Walau kadang-kadang energi force bisa saja muncul sewaktu kita sudah bertumbuh sampai ke level power. Jadi bisa saja seseorang sudah berada di level power atau Sulamit, tetapi pada satu kondisi yang dialami seseorang, biasanya itu berupa tekanan, kadang-kadang level jiwa ini bisa saja turun ke level yang lebih rendah. Tetapi waktu kita mengerti tentang skala Hawkins ini, kita tidak membiarkan keadaan level kita yang rendah itu berlangsung lama. Kita cepat menyadarinya dan kita cepat naikkan level jiwa kita ke level power. Setidaknya dengan tahu skala Hawkins ini, kita dapat mengetahui kita ada di tingkat mana level jiwa kita. Jadi kita dapat berjaga-jaga untuk kita tidak jatuh ke level force. Dan sehubungan dengan perayaan Sukkot yang sedang kita jalani, di mana dimulai dari tanggal 17 Oktober sampai nanti tanggal 23 Oktober. Apa itu Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun? Sekali lagi saya sudah membahasnya di seri Medical Check Up dari Surga. Apabila ada yang belum menontonnya, saya harap bisa menontonnya supaya mendapatkan pemahaman lebih lagi, di mana kalau kita mau melihat Hari Raya Sukkot adalah hari raya di mana orang Yahudi bersukacita. Mereka akan membuat pondok-pondok daun dan mereka di situ akan menjamu tamu-tamu dan mereka akan makan bersama serta berdoa. Dan waktu mereka berdoa, mereka membawa yang namanya lulav yang terdiri dari 4 spesies tanaman. Yang pertama adalah etrog yang merupakan gambaran dari otak. Yang kedua adalah pelepah pohon korma atau yang merupakan gambaran dari tulang punggung, serta daun willow yang menggambarkan mulut dan daun mirt yang menggambarkan mata. Kalau kita melihat secara pembaharuan pola pikir, inilah waktu di mana kita menerima berkat bagi otak kita, tulang punggung kita, mata kita, dan mulut. Dan kalau kita melihat lewat pembaharuan pola pikir, maka inilah waktunya kita membawa apa yang ada di dalam kita untuk kita minta berkat supaya waktu kita memasuki tahun yang baru kita dapat melewatinya dengan segala sesuatu yang sudah dipulihkan di waktu Sukkot ini. Kalau kita mau melihat bagaimana orang Yahudi ini berdoa, mereka memegang etrog itu di tangan kiri. Tangan kiri melambangkan apa? Melambangkan kedisiplinan.
Apa yang ada di otak itu bicara tentang reptilian brain, mammalian brain, dan juga bicara tentang neokortex. Dan kalau kita mau melihat waktu mereka berdoa, mereka benar-benar memegangnya dengan tangan mereka. Ini gambaran dari apa? Bahwa mereka mau datang kepada Tuhan meminta berkat supaya 4 organ ini, otak itu yang menggambarkan reptilian brain, otak, emosi, serta neokortex atau gambaran dari nefes, gambaran dari ruah, dan juga gambaran dari neshama itu benar-benar ada di dalam kendali orang itu. Jadi mereka bisa mengendalikannya, mereka bisa menguasainya. Dan untuk itu semua mereka memerlukan berkat yang daripada Tuhan. Dan di sebelah kanannya mereka memegang yang namanya lulav, pelepah pohon korma. Biasanya mereka akan memilih pelepah yang kokoh dan tegak. Tidak boleh layu, tidak boleh melengkung atau membungkuk. Ini menggambarkan tentang bahwa kita harus berkemenangan, kita harus menjadi orang-orang yang dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kita pernah membahas tentang tulang punggung ini di satu seri khusus, bisa dilihat seri di video sebelumnya. Saya harap bisa ditonton, di mana di situ menggambarkan bahwa waktu kita punya tulang punggung yang tegak, maka kita akan melihat hal-hal yang di atas. Tetapi waktu kita memiliki tulang punggung yang membungkuk, maka yang kita lihat adalah hal-hal yang di bawah. Dan waktu kita punya tulang punggung yang tegak, maka kita dapat melihat ke atas. Kita melihat perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Gambaran dari tulang punggung yang membungkuk itu adalah gambaran dari kekalahan. Makanya di Sukot ini adalah waktu di mana Tuhan memberkati tulang punggung kita. Dan kita lihat juga selain pelepah pohon korma, maka mereka juga menaruh ranting dari daun myrtle atau daun mirt yang bentuknya menyerupai mata. Apa artinya di sini? Bahwa kita harus dapat mengendalikan mata kita. Kita harus dapat menguasai mata kita, bukan keinginan yang menguasai, tetapi kita yang menguasai mata kita sehingga kita dapat bertumbuh di dalam level jiwa kita. Seperti tadi kita sudah lihat bahwa didikan Tuhan kepada panca indera yang khususnya adalah mata, itu dikatakan bahwa cungkilah daripada itu membawa kepada neraka. Jadi benar-benar di sini kita harus dapat mengendalikan mata kita. Dan yang selanjutnya adalah daun willow. Ini gambaran dari mulut kita, bagaimana kita harus dapat mengendalikan perkataan kita. Mulut kita harus ada di dalam kendali kita. Jadi waktu orang Yahudi di Sukot itu membawa etrog yang lambang dari otak, dan lulav atau pelepah pohon korma yang menggambarkan itu tulang punggung, dan daun mir itu menggambarkan mata, serta daun willow menggambarkan mulut, itu ada di tangan mereka, menggambarkan bahwa Tuhan memberkati mereka untuk mereka dapat menguasai 4 organ tubuh ini. Makanya di Sukot ini adalah waktu yang penting untuk kita dapat membawa 4 organ tubuh kita ini, sehingga kita dapat menguasainya dan jiwa kita terus bertumbuh menuju kepada kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, di mana nantinya kita akan yesida. Waktu kita yesida, kita punya power, kita dapat menjadi terang. Kemana kita ada, kita dapat menjadi berkat.
Dan biasanya selain kita berdoa dengan lulaf, biasanya mereka juga berdoa untuk minta hujan. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan di Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, ini Sukot ya. Jadi waktu itu Yesus ada di puncak perayaan, ada di hari raya Sukot. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di tengah perayaan Sukot, Yesus bertemu dengan siapa? Dengan orang Farisi, yang kalau kita lihat harusnya di level pertumbuhan fisiknya, mereka ini bertumbuh dengan sangat baik. Bahkan mereka terlihat orang agamawi. Tetapi di hadapan Yesus, Yesus melihat bahwa orang Farisi ini level jiwanya tidak bertumbuh. Makanya dia berteriak di hadapan orang Farisi, dia katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus melihat orang Farisi ini ada di level Salomo. Dan dia mau memulihkannya dengan apa? Dengan dia mengajak untuk level Salomo ini dapat minum apa yang diminum dirinya, yaitu Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Orang-orang yang ada di level Salomo adalah orang-orang yang sebenarnya mengalami kematian secara rohani. Makanya Yesus mengajak kepada orang Farisi ini yang sekalipun penampakannya harusnya mereka ada di level Sulamit, tapi di hadapan Yesus orang-orang ini memerlukan yang namanya air kehidupan. Makanya Yesus berkata, barang siapa haus, dia berharap orang Farisi yang ada di level Salomo ini mau minum dari Yesus, karena Yesus adalah air kehidupan. Apa yang ditawarkan oleh Yesus di sini adalah kehidupan. Dia yang adalah air kehidupan. Di Sukot ini, orang-orang yang ada di level Salomo, dia menawarkan untuk datang kepadanya dan minum. Artinya apa? Dia mau supaya orang-orang yang di level Salomo ini pun mengalami pertumbuhan. Makanya di Sukot ini adalah waktu penting di mana mungkin kita mengalami tekanan begitu banyak sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan di level jiwa kita. Makanya kita lihat sungguh luar biasa Allah kita itu dahsyat. Di setiap tahun Tuhan itu memberikan ada waktu di mana Dia memberikan kita berkat kehidupan. Menggambarkan apa? Kita kembali mengalami kehidupan. Kita kembali bertumbuh level jiwa kita. Di Sukot ini level jiwa kita minimal harus di angka 200 di perbatasan, di mana tadi kita yang mungkin force, kita sudah masuk ke dalam yang namanya power. Tadinya yang kita level Salomo, kita ada sekarang di level Sulamit. Itu yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Mungkin kita mengalami hari-hari ini, kita merasa minder, kita merasa malu, kita merasa bersalah, kita mungkin merasa takut. Datang kepada Tuhan di Sukot ini, karena Dia punya air kehidupan yang akan membangkitkan kembali apa yang mati dari jiwa kita. Dan Dia mau kita terus bertumbuh. Seperti tadi gambaran dari pertumbuhan dirinya. Dia bukan hanya bertumbuh secara fisik, tetapi juga secara jiwa. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang sebenarnya ada di level Salomo, tetapi tidak mempergunakan waktu yang baik ini di hari Sukot ini untuk datang kepada Tuhan, minta untuk diberkati, untuk kita minta air kehidupan.
Kenapa? Karena waktu kita meminum air kehidupan, dari dalam kita akan muncul aliran-aliran air yang hidup. Jiwa kita yang tadinya kotor, gambaran yang di pembukaan Olimpiade Paris 2024 digambarkan air sungai Seine yang kotor, itu gambaran jiwa yang kotor. Waktu kita bertemu dengan Yesus, maka aliran-aliran air kehidupan itu akan mengalir dan membersihkan kita, dan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita mau melihat orang Yahudi merayakan Sukot karena Taurat, mereka melakukan apa yang dituliskan Taurat. Waktu mereka melakukan Yom Kippur pun mereka melakukan Taurat. Mereka tidak seperti kita. Kita sudah datang di Yom Kippur dengan imam besar agung kita yang memberikan darahnya. Orang Yahudi memakai binatang untuk membawa korban di hari raya Yom Kippur. Dan waktu di Sukot mereka pun diberkati karena Taurat. Orang yang belum menerima Tuhan Yesus dan mereka melakukan apa yang ditulis di Taurat, kita lihat kondisi otak dari orang-orang Yahudi yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau melihat, pernah dibahas di satu podcast, mereka berkata bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang banyak menerima hadiah Nobel. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari orang-orang Yahudi ini. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang Taurat tuliskan. Mereka melakukan ini berdasarkan Taurat. Nah, kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kasih karunia, Yom Kippur kemarin kita tidak membawa darah binatang. Dan di Sukot ini kita punya pemahaman lebih lagi. Harusnya kita jauh melebihi orang Yahudi. Kenapa? Karena yang kita bawa kepada Tuhan, orang Yahudi membawa darah binatang itu menggambarkan 1 tahun pemeliharaan dari apa yang dia bawa kepada Tuhan. Nanti tahun depan mereka akan membawa lagi binatang yang dikorbankan untuk menebus dosa mereka. Nah, kita memiliki yang namanya Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya. Betapa luar biasanya hari raya Sukot ini kalau kita anak-anak Tuhan dapat memahaminya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau anak-anak Tuhan dicelikan tentang ini. Akan lahir pasukan-pasukan yang luar biasa. Orang yang punya karakter yang excellent lahir dari anak-anak Tuhan. Untuk itu saya berharap kita semua benar-benar dapat memahaminya, bahwa hari raya Sukot ini adalah hari raya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita dapat lebih lagi hidup. Makanya kita dapat bersyukur. Orang Yahudi yang melakukannya karena Taurat saja, begitu luar biasa brain mereka. Kita lihat sekarang saja bagaimana teknologi Israel sudah diserang 1 tahun. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau mereka tidak punya yang namanya hikmat yang luar biasa untuk menjaga negeri mereka. Mereka punya Iron Dome, mereka punya segala macam yang lahir dari brain yang diberkati karena Taurat. Itu sudah luar biasa. Apalagi anak-anak Tuhan kalau memahami ini, saya yakin keluar orang-orang yang luar biasa. Untuk itu saya mengajak kita semua di hari raya Sukot ini, 7 hari Tuhan perintahkan kita untuk bersuka cita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan di hari raya Sukot ini. Kita terus berdoa, kita terus minta supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan terus membawa level jiwa kita lebih lagi menuju keserupaan kepada karakter Kristus. Saya berharap apa yang saya bagikan ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila Anda diberkati, saya berharap ini dapat di-sharekan
supaya banyak orang yang mengalami pemulihan dan pembaharuan pola pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Happy Sukkot, selamat masuk ke tahun yang baru dengan tubuh, jiwa, dan roh yang diperbaharui. Tuhan Yesus memberkati.